Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Unknown, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai prediksi harga beras di Jawa Tengah menggunakan model ARIMA. Nah, ini untuk anggota kelompoknya ada Galuh, saya sendiri, Lutfi, dan Putri Nurul. Nah, pendahuluan. Jawa Tengah merupakan salah satu pemasok beras terbesar di Indonesia, dengan surplus beras rata-rata 3 juta ton per tahun dari 2020 hingga 2022. Pada tahun 2023, produksi padi di provinsi ini mencapai 9,08 juta ton. Nah, model ARIMA dipilih karena dianggap efektif dalam menangkap tren dan fluktuasi data deret waktu untuk menghasilkan prediksi harga beras yang dapat memberikan wawasan mendalam dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, masalahnya bagaimana pola fluktuasi harga beras di Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir berdasarkan data historis yang ada? Model ARIMA apa yang paling sesuai untuk memprediksi harga beras di Jawa Tengah? Apakah metode ARIMA mampu menghasilkan prediksi harga beras dengan tingkat akurasi tinggi di Jawa Tengah? Tujuannya untuk menganalisis tren harga beras di Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir dari rentang 1 Januari 2020 hingga 30 Oktober 2024 untuk memahami pola fluktuasi harga. Nah, menentukan model ARIMA yang paling sesuai untuk memprediksi harga beras di Jawa Tengah. Mengevaluasi performa model ARIMA dalam menghasilkan prediksi harga beras dengan tingkat akurasi tinggi di Jawa Tengah. Nah, manfaatnya bagi pemerintah yaitu memberikan informasi prediksi harga beras di Jawa Tengah untuk mendukung kebijakan stabilisasi harga di tingkat regional, pengelolaan stok pangan, serta perencanaan distribusi beras yang lebih efektif. Nah, bagi masyarakat, membantu masyarakat di Jawa Tengah memahami pola fluktuasi harga beras sehingga dapat mengelola anggaran rumah tangga dengan lebih baik. Untuk akademisi dan peneliti yaitu menambah referensi ilmiah terkait penerapan model ARIMA dalam memprediksi harga beras di tingkat provinsi. Nah, untuk dasar teorinya, yang pertama ada time series. Time series merupakan sekumpulan data yang dikumpulkan, diukur, atau dicatat secara berurutan berdasarkan waktu. Data ini mempresentasikan perubahan nilai atau kejadian tertentu pada interval waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, untuk jenisnya itu ada beberapa, yaitu ada tren, seasonal, selisih, dan irregular. Nah, fungsi-fungsi dalam time series yang pertama ada ACF, yaitu Auto Correlation Function. Yang kedua ada Partial Auto Correlation Function, ada EACF atau Extended Auto Correlation Function, ada AIC, AKIK, Information Criterion. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba memahami model dari model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average, di mana ARIMA adalah salah satu model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data time series. Model ini memiliki 3 notasi. Yang pertama, P untuk AR atau autoregressive, I integrated dengan notasi D, dan notasi Q untuk MA atau moving average. Selanjutnya untuk metode penelitian kita, di sini kita dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, EDA, preprocessing, kemudian uji ADF untuk menguji stasioneritas. Jika data stasioner, maka akan dilanjutkan untuk ke tahap modeling. Jika data tidak stasioner, maka akan dilakukan differencing. Untuk modeling sendiri, di sini kita menggunakan plot ACF dan PACF, kemudian mencari kandidat model dengan EACF, dan pemilihan model terbaik menggunakan AIC. Untuk hasil dan pembahasannya, kami menggunakan dataset dari PHIPS, yaitu dataset yang mencakup harga kebutuhan pangan nasional. Di sini kita mengambil harga beras ya di Indonesia dengan 33 provinsi yang memiliki rentang waktu mulai dari 1 Januari 2020 hingga 30 Oktober. Namun untuk penelitian ini kami hanya mengambil
untuk menganalisis data wilayah Jawa Tengah saja. Kemudian untuk EDA kita melakukan melihat data. Di sini kita melihat bagaimana struktur datanya, kemudian apa komponen di dalamnya, kemudian melihat struktur data yang mencakup date, kemudian melihat nilai terendah, nilai tertinggi, kemudian melakukan analisis deskriptif, dan melihat missing value. Di sini dilihat bahwa missing value terdapat missing value sejumlah 1.461 dan akan dilakukan penanganan missing value pada tahap preprocessing. Untuk tahap preprocessing sendiri kita melakukan penanganan missing value menggunakan metode interpolasi di Python dan juga melakukan transformasi kolom dan mengubah format kolom tanggal menjadi date dan kolom lainnya menjadi format numerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh. Baik, saya ambil alih. Kemudian kami ingin melihat plot dari time series data kami, di mana data harga beras di Jawa Tengah, grafik menunjukkan fluktuasi harga beras yang tercatat pada interval waktu tahunan. Dari grafik kita dapat melihat adanya penurunan dan lonjakan harga beras yang menunjukkan adanya tren. Tren ini mengindikasi bahwa data belum stasioner dan memerlukan differencing untuk menghilangkan pola tren tersebut. Kemudian next, kami untuk uji lebih jauh, kami melakukan uji stasionaritas, di mana sebelum di differencing, di mana uji stasioner ini bertujuan untuk memastikan bahwa data itu memiliki statistik dasar yang tidak berubah seiring waktu seperti rata-ratanya, varians, dan autokorelasinya. Ada dua uji di uji stasionaritas ini. Yang pertama adalah uji stasionaris terhadap ragam atau box-Cox transformation, di mana hasil dari transformasi box-Cox ini menunjukkan nilai lambda sama yaitu 1,343 yang lebih besar daripada 1 dan menandakan bahwa data tidak stasioner terhadap ragam. Uji stasionaritas yang kedua yaitu uji rataan atau ADF test, di mana uji ini menghasilkan p-value sebesar 0,603 yang lebih besar dari alfa 5% atau 0,05, yang berarti data tidak stasioner secara rata-rata. Jadi karena tidak stasioner secara ragam maupun secara rataan, kami melakukan differencing satu kali, di mana data setelah differencing itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Uji stasionaritas terhadap ragam itu lambdanya sama dengan 1, yang berarti data stasioner terhadap ragam, dan uji stasionaritas secara ADF itu p-value-nya adalah 0,01 yang lebih kecil daripada alfa 5%, yang menunjukkan bahwa data kini stasioner terhadap rata-rata juga. Next. Kemudian sebelum melakukan differencing, kami juga sempat melihat plot ACF dan PACF sebelumnya, di mana plot ini menunjukkan autokorelasi yang menurun secara perlahan yang mengindikasi adanya tren pada data. Sementara pada PACF-nya atau plot yang sebelah kanan menunjukkan bahwa hanya lag 1 yang signifikan dan bisa mengindikasi bahwa model AR1 bisa menjadi pilihan. Next. Kemudian kami juga melihat plot differencing data untuk menghilangkan tren dan menjadikannya lebih stasioner. Pada grafik atas, kita melihat data asli itu menunjukkan kenaikan secara bertahap. Setelah dilakukan differencing, grafik yang kedua atau yang di bawah, fluktuasi data ini sekitar 0 tanpa tren yang jelas. Jadi terlihat sedikit lebih konstan gitu, yang mengindikasi bahwa data kini lebih stasioner. Next. Kemudian kita juga ada plot ACF dan PACF setelah kami melakukan differencing, di mana plot ini menunjukkan perubahan yang signifikan daripada plot yang sebelumnya. Plot ACF hampir seluruh korelasinya berada dalam batas signifikansi, sementara pada PACF hanya beberapa lag yang signifikan. Plot ini menunjukkan bahwa differencing berhasil menghilangkan tren dan autokorelasi jangka panjang, dan data sekarang siap untuk pemodelan ARIMA. Next. Kemudian kita melakukan pemilihan model ARIMA menggunakan EACF, di mana kita menentukan kandidat model ARIMA yang sesuai. Dari EACF ini kami mendapatkan 4 kandidat ARIMA, yaitu ARIMA 012, ARIMA 113, ARIMA 318, dan ARIMA 419.
Dan perolehan model terbaik berdasarkan nilai AIC yang kami dapat adalah model ARIMA 113 yang memiliki nilai AIC terkecil yaitu 3.149,51 dan menandakan model ini lebih baik dibandingkan kandidat lainnya. Dari hasil analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa data harga beras di Jawa Tengah awalnya tidak stasioner, baik dari sisi ragam maupun rata-rata, namun setelah kita melakukan uji stasionaritas dan differencing, data menjadi lebih stasioner, dan kita dapat memperoleh model terbaik, yaitu model ARIMA 113, sebagai model yang akan dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya dan evaluasi selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.